Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah taala kita bisa hadir, bisa berkumpul dan bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah. Ini anugerah, ini nikmat. Oleh karena itu mari kita syukuri dengan cara memperbagus kualitas ibadah kita kepada Allah. Jadi cara mensyukuri nikmat adalah dengan memperbagus kualitas ibadah kita kepada Allah. Itu cara mensyukuri nikmat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan rangkaian ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik ibadah yang berkaitan dengan Allah Ta'ala maupun ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Kita sadar, kita tahu amal-amal kita ini cacat. Ibadah kita cacat. Maksudnya apa? Contoh sholat kita tadi, apa sepenuhnya kita ingat kepada Allah? Apa sepenuhnya kita ingat kepada Allah? Enggak, itu cacat amal. Dan berbagai macam amal-amal yang lain juga banyak yang cacat. Maka walau demikian, mengharap akan kemaha pemurahan Allah, mudah-mudahan amal-amal kita yang banyak cacat ini dengan rahmatnya Allah, semoga amal ini terangkat menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah,
Insya Allah mulai malam ini dengan seterusnya nanti sampai bab ini selesai, kita akan bersama-sama mengkaji satu tema, satu materi tentang ta'rif tabiatul insaniyah. Mengenal tabiat dasar manusia. Mengenal tabiat dasar manusia. Nah, jamaah sekalian, kita sebagai manusia ini punya tabiat dasar. Karakter dasar. Jadi tabiat dasar ini kalau bahasa Jawa kita itu apa kira-kira? Nawa? Watak dasar, sifat bawaan. Itu jenenge karakter, tabiat dasar. Seperti kalau garam itu tabiatnya asin. Nah, manusia itu punya itu gitu loh. Kita itu punya itu. Sehingga apa fungsinya? Untuk mengenal watak dasar ini. Apa fungsinya? Ada fungsinya nggak mengenal tabiat sesuatu ini? Ada fungsinya nggak kira-kira? Dalam? Napa? Fungsi ini napa mawon? Di antaranya. Nggak usah detail, nggak usah urut. Kira-kira dengan mengenal watak dasar itu faidah yang kita peroleh apa? Jenengan kayaknya terlalu banyak mikir matematik kayaknya. Nah, ini penting Mbak hidup kayak begini ini. Rumah tangga, bermasyarakat. Kenapa kita sering nggak pas, geger, rame, cekcok? Karena faktor ini. Ngapunten ya. Kalau kita menyimak tatanan sebuah organisasi, katakan kelembagaan. Kalau seseorang ditunjuk untuk melakukan sesuatu yang bukan faknya, apa yang terjadi? Contoh kabinet, nah ini kabinet menteri keuangan, menteri pertanian, menteri perhubungan, nggak pas. Bahasanya apa kita? Apa? Nah, perhatikan itu. Sementara kita dalam rumah tangga itu, waktu ngambil pasangan dan seterusnya nanti, Pak. Itu kan nggak sampai mikir kayak begitu. Ini pas nggak untuk jadi istri? Pas nggak untuk jadi ibu? Watak dasar ini perlu dikaji. Kenapa? Kalau orang sudah belajar memahami bab ini, itu nanti akan menghasilkan sebuah karakter pemakluman. Menghasilkan karakter apa? Pemakluman. Ketika kita menyaksikan hal-hal yang tidak kita sukai muncul dari orang tersebut. Sehingga nanti kita tahu bagaimana berinteraksi dengan orang tersebut. Kenapa? Karena sudah ngerti watak dasarnya. Seperti kalau kita mengenal jenis ular. Oh, ular ini berbisa, ini tidak. Maka ketika kita memperlakukannya, bersikap dengannya, sama apa enggak? Sama apa enggak? Hah? Enggak sama. Ketika kita tahu, oh ini jenis ular yang jinak, enggak beracun, enggak berbisa. Kalau gigit paling-paling tergores saja.
Begitu kita pegang, kita santai dengannya. Karena kita yakin seandainya pun digigit, itu nggak akan menimbulkan luka yang besar, yang mematikan. Ini gak membahayakan. Memahami sebuah karakter dasar itu bagusnya kita ngerti celah mana yang kita akan masuk. Ini yang selama ini kita kurang perhatian di dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat. Di dalam mendampingi pendamping kita, istri dan suami. Di dalam mengawal anak-anak kita. Sering kita nggak pas. Cara mendidik, mensikapi kesalahan anak, kekurangan anak. Kenapa? Karena kita tidak belajar memahami apa? Tabiat dasarnya. Anak kita 5, wataknya sama apa enggak? Wataknya sama apa enggak? Kelebihannya sama enggak? Tapi kita nuntut punya kehebatan sama gitu kan. Buktinya apa? Deloken adikmu, deloken mbakmu kan gitu. Kita nuntut anak kita yang kurang ini seperti kakaknya. Potensinya sama apa enggak? Ngapunten mbak. Ngapunten. Satu hal penting yang harus kita ketahui. Kita mau tidak mau harus bisa menjadi pemimpin atas diri sendiri. Karena itu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tak ulangi lagi. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus bisa menjadi pemimpin atas diri sendiri. Karena itu ketetapan dari Allah. Harus. Gitu. Lah untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri, apa yang harus dilakukan? Dong ini katanya mimpin negara sampean. Nyalek ya gak dadi sampean. Gimana akan mimpin keluarga? Bagaimana kita mimpin keluarga? Sudah betul gak menurut syariat itu? Kita bisa mimpin di kantor, belum tentu bisa berhasil memimpin keluarga. Demi Allah saya katakan ini. Tolong dicamkan baik-baik. Kita punya tanggung jawab besar di pundak. Menjadi pemimpin. Allah yang mengatakan. Rasul yang menyebutkan. Maka dari itu kita berkewajiban membekali diri dengan ilmu. Nah, untuk sementara pembahasan bab ini kita akan mengenal 10 tabiat dasar. 10 tabiat dasar. Yang pertama, adz-dzalim. Tabiat dasar manusia adalah suka berbuat dolim. Nah, potensi dolim itu sangat besar. Itu satu. Nah, cek ngilokno wong dolim ae. Sementara kita ini ngelompok dolimi kathah. Makanya enake wong gak ngaji niku teng mriku, Pak. Makanya ojo sering-sering ngaji. Ngono lho. Ngaji yo. Dadi gak karu-karuan ngeten iki. Makanya enak mboten ngaji. Enak. Gak harus sembarang karir. Satu itu dolim. Tapi ada dasar manusia. Yang kedua, al-jahal. Kebodohan. Manusia itu bertabiat bodoh. Kita bodoh, Pak. Nah. Yang ketiga,
Al-istijal. Al-istijal. Tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Atau dalam bahasa disebut at-ta'ih. At-ta'isu. Gegabah. Itu nanti nampak banget nanti kalau sudah kita kaji satu persatu. Kemudian yang ke berapa? 4, asyakwa. Asyakwa niku keluh kesah. Keluh kesah. Napa keluh kesah niku? Dalam mungkin ngaji, insyaallah kita tahu nanti kita. Betapa jahilnya, betapa awamnya, ya Allah. Betapa enggak genahnya kita ini. Karena dengan keluh kesah itu identik orang itu enggak mengenal tentang konsekuensi. Kenapa orang keluh kesah? Karena enggak mengenal konsekuensi. Kalau orang itu mengenal konsekuensi, keluh kesah itu akan diredam, akan ditelan. Nah, kita itu sambat, titik sambat, titik sambat. Oh, kabeh di betul apa enggak? Loh, betul apa enggak? Iya. Nah, kemarin panas, gak karu-karuan sambat. Saya hutan gak leren-leren sambat. Malah pas ngaji, saya berangkat ngaji. Alhamdulillah Ustadz, ndak hujan. Wingi jaluk hujan. Saya gak hutan alhamdulillah. Ya sing bener piye to iki? Jadi manusia itu serba gampang nama keluh kesah. Nah, itu nanti sambat dengan keluh kesah itu sama dah. Masuk sama. Sambat dengan keluh kesah itu mirip-mirip gitu, Pak. Beda tipis. Enggak nek keluh kesah itu diartikan sambat, loro gak oleh muni sampean. Enggak boleh. Sing dilarang kan keluh kesah. Sambatan dilarang enggak? Nah, sampean dilarang sambatan itu gak oleh. Bagaimana kalau jenengan nanti periksa ke dokter? King nopo Pak? Badhe periksa. Sakit nopo? Mboten. Karena takut. Lah iya terusan dokter Lah sampean ngriki kajenengan nopo? Periksa. Jenengan niku ngrasakno nopo? Mboten. Akhirnya dokternya kejengkelan pun sampai tenggurep, nopo Pak? Tak bius. Beda. Ya, asyakwa. Yang kelima, al-bukhlu wasyuhu. Bakhil dan kikir. Bakhil dan kikir. Itu tabiat dasar manusia. Kikir, duduk kekil. Men kupu mangane gitu ngaji. Itu nanti pembahasannya unik Pak. Nggih. Jadi kita ini kalau ngaji di preteli nanti ngaji tentang definisi-definisi itu kita ketahuan melok gitu loh Pak. Kalau ngaji itu hendaklah kita sabar, hendaklah kita beriman. Koyok-koyok awak dhewe wis kuwatut kabeh barang apik. Begitu dioncek enggal sitok gak katut blas ngoten. Karena ngajinya kita itu seringkali global. Enggak dikaji secara apa? Spesifik. Ayo pernah dikaji spesifik kan? Iman. Ya, kemudian Islam, syahadat, apa itu syahadat?
definisinya apa, syaratnya apa, syahadat tok loh. Asyhadu itu kalimat asyhadu itu ada konsekuensinya. Ya, banyak kan. Akidah, apa itu akidah, ibadah, apa itu ibadah, takwa, apa itu takwa. Ini perlu ada pengkajian, pembahasan secara spesifik. Pun ya, itu yang keberapa tadi? Yang kelima apa tadi? Bakhil. Kemudian yang keenam adalah tujadulu, suka bantah, suka ngeyel. Nah, itu tabiat dasar manusia. Suka ngalak, suka bantah, suka ngeyel. Bahkan sing unik niku wis ketok salah meniki sik ngeyel. Karena pada dasarnya orang itu nggak mau disalahkan. Terus ketok salah, dibahas, nggak mau dia. Maten. Akhirnya mencari-cari kesalahan yang bahas. Coba suami istri itu. Terus ketok salah. Suami chattingan sama perempuan. Ini salah, dilingno sing itu. Sampeyan ngene iki lak wis ngerti sine gak oleh. Ngene iku gak dadi trimone, Pak. Betul apa ndak? Nah, supaya dia tidak terlihat salah nemen-nemen, akhirnya doleki salahe sing wedok. Ngono. Akhirnya saling pembahasannya wis gak pas iki wisan. Wis gak fokus nih masalah. Terjadi mboten? Terjadi mboten? Itu rumah tangga kita. Enggak fokus dengan masalah. Kemudian yang ke-7, al-ingkar. Al-ingkar. Potensi mengingkari sesuatu itu besar pada diri manusia. Gampang lupa dengan kebaikan orang lain. Itu bagian dari tabiat dasar. Yang ke-8, ad-dha'f, lemah. Tabiat yang berapa? Yang ke-8 adalah lemah. Berikutnya yang keberapa? 9, hubbud dunya. Cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Itu tabiat dasar. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu dari 10 tabiat ini. Pertama tadi apa? Dolim. Dalam bab dolim ini kita bahas beberapa bagian. Di dalam bab dolim kita bahas menjadi beberapa bagian. Sub pembahasan. Poin pertama tentang definisi dolim.
definisi zalim. Apa yang dimaksud zalim menurut bahasa maupun menurut syariat. Itu poin pertama. Poin kedua, hukum zalim. Hukum zalim. Poin ketiga, aqsamud dzulm. Pembagian atau anwa'ud zalim. Macam-macam perbuatan zalim. Jadi zalim nanti itu dibagi menjadi berapa macam bagian. Dan itu yang keberapa tadi? Poin ketiga. Pembagian zalim. Yang keempat, bahaya dari perbuatan zalim. Dampak buruk dari perbuatan zalim. Yang kelima, nasihat bagi yang terzalimi. Nasihat bagi yang terzalimi. Jadi kalau kita menjadi orang yang dizalimi, itu apa yang harus kita lakukan. Karena dalam kehidupan itu nek gak zalimi ya iya. Pun ada berapa poin? 5 pembahasan zalim ini. Nah sekarang kita akan bahas satu persatu lagi. Kayak sekolah madrasahnya. Nah ngeten ngaji cek jelas karep kula niku. Wong balak-balik mun ojo zalim takoni apa sih zalim? Ya pokoke zalim. Sama dengan ibadah. Yang penting kita itu harus ibadah. Mahwal ibadah. Apa sih yang namanya ibadah? Banyak yang tidak ngerti, Pak. Banyak yang tidak ngerti. Pun, zalim menurut bahasa. Definisi zalim menurut bahasa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu zalim itu aniaya. Menganiaya. Nanti bisa dilihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa makna zalim itu? Kalau di dalam menurut bahasa di Kamus Besar Bahasa Indonesia, zalim itu artinya apa? Aniaya. Adapun menurut syariat yang namanya zalim itu adalah wadu'u syai' ghairu mawadhi'i. Wadu'u syai' ghairu mawadhi'i. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nek ngeten kok iso ketak kabeh ngeten. Ya. Seperti buang sampah. Lah wis ditulisi dilarang buang sampah malah nglumpuk ning kono. Sampai ditulisi kecuali anjing ngoten. Gitu. Iya di tempat-tempat kita itu. Gak mempan. Wong Indonesia dilawan. Yang namanya belakang perumahan saya itu pada desa Anggaswangi. Dari Sari Rogo menuju Buduran itu ada pamfletnya dari pemerintah resmi. Dilarang buang sampah di sini. Resmi dari Pemda Sidoarjo. Malah papanya dicantoli sampah.
Ini sore ini malang lumbur, saniki papane dirobohaken. Mari ngoten gini, kalenan sungai itu, apa kalenan itu? Tahu kalenan? Got. Nah itu tiga tumpuan mobil, blok, satu blok. Sampai ditulisi itu. Tidak buang sampah di sini kecuali anjing. Gak mempan. Gak mempan. Tambah numpuk. Dirsi mana, numpuk mana, tulisi mana, gak mempan. Terakhir itu pas di jalan depannya SMP YPM itu, Sari Rogo itu. Perbatasan kalau ke sini ke selatan Sumput itu ada tukang pijet banyak itu loh. Sangkal Butung, nah itu utaranya itu. Ditulisi gawat deh, kejengkelan mungkin. Ya Allah, cabutlah nyawa orang yang buang sampah di sini. Itu baru mandi, Pak. Loh demi Allah ini. Mungkin muangkelin teman deh. Alhamdulillah mandi, Pak. Mati. Saking jengkel ya, Pak nih. Kau wedi ditulis ini. Lah dulu kita punya HP karena foto nih, kayak foto, tak foto viral itu. Ya Allah, ini jengkelin temen nih, Pak. Ojoan tuh Mas. Dulu cukup lama sih. Makanya gotes ini lancar. Setelah ditulisi, mengundang malaikat Jibril di Jiloil. Malaikat pencabut nyawa dipanggil. Ya Allah, cabutlah nyawa orang yang buang sampah di sini. Tulisannya serem. Iku muangkelin teman kaya ini. Oh, apa ditulisi anjing yo gak mempan, tulisi kambing yo gak mempan. Indonesia dilarang. Astagfirullah, Bon. Itu dolim, gak boleh. Ngerti loh. Ya banyak Pak, nanti banyak kita. Bon, itu yang kedua definisi dolim. Jadi dolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Enggak mikir kelamin itu dolim. Makna secara umum. Bu, berikutnya yang kedua hukum dolim. Apa hukum perbuatan dolim? Hukum perbuatan dolim secara mutlak haram. Hukum dolim secara mutlak haram. Ya, berdasarkan sebuah hadis qudsi nanti bisa dilihat di dalam kitab Arba'in Nawawi. Bapak sampun kagungan? Sampun kagungan? Lho nek dorong sampean muni dorong nang tuku wae ngono lho. Aja meneng ae sampe di kitab kok meneng ae. Wong muslim harus punya kitab. Bagaimana Anda beragama kalau enggak punya kitab? Menjalankan sunnah Nabi, yuk piye nek di kitab. Wong murah kok, Pak. Sampeyan aja tuku bakso ae kan. Kan jajan itu. Beli kitab ya. Nah, Arba'in Nawawi. Niku wonten gene hadis 24 di kitab Arba'in Nawawi. Allah berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku, ini haramtu dzulmah. Sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman ala nafsi terhadap diriku sendiri. Ini Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman
atau perbuatan dolim atas diriku sendiri. Insya Allah. Allah haramkan perbuatan dolim atas dirinya sendiri. Itu Allah yang bilang. Nah, kemudian waja'altuhu bainakum muharraman. Maka aku menjadikannya diharamkan di antara kalian. Waja'altuhu bainakum muharraman. Maka aku menjadikan perbuatan zalim tersebut ya diharamkan di antara kalian. Oleh karena itu, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Tuh, gak boleh. Suami mendolimi istri, istri mendolimi suami, orang tua mendolimi anak, anak mendolimi orang tua, itu tidak boleh. Potensi dolim itu kuat di situ, Pak. Karena manusia itu punya ego. Sampean kali kula duwe ego napa mboten? Dalam enggak punya. Hebat. Kita itu punya ego, Pak. Majikan kepada karyawan, karyawan kepada majikan, banyak kedoliman terjadi. Makanya enak gak ngaji niku teng mriku. Lah opo kok sampean ngaji? Dolek loro Pak ngaji niku, Pak. Ngaji niku dolek loro. Ngene gak oleh, ngono gak oleh. Enak gak ngaji, sembarang kalir oleh. Gitu? Tunggali sholat sunnah itu kan ono larangan-larangan. Tidak boleh melewati di depan orang sholat ketika munfarid sendirian. Loh. Nek sing ngerti sing sholat dicegat. Nah sing penak niku kan podo gak ngaji nih. Sing sholat gak ngaji, sing lewat gak ngaji aman. Sing sholat yo gak nyegah. Nah, sing gak sholat ya lewat aja. Loh enak gak ngaji niku teng mriku. Sampeyan lha opo kok ngaji niku. Astagfirullah, kepingin dadi opo gak gelem belajar. Kepingin dadi opo gelem dipaitu besar-besaran kita kembali kepada Allah. Sampeyan pikir bebas dipaitu habis-habisan nanti. Dan itulah saatnya an-nadmu, penyesalan itu dimulai. Bukan sekarang. Wis sampeyan tuwuk no sing seneng. Bon, itu hukum. Yang kedua, hukum dolim apa? Haram. Berdasarkan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk yang kedua, hukum dolim. Yang ketiga apa? Apa? Pembagian dolim. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Seperti dinukil di dalam Syarah Arba'in Nawawi. Yaitu kitab Qawaid wal Fawaid. Itu dalam tulisan Syekh Nadim Sultan, Syarah Arba'in Nawawi. Dan juga di dalam kitab Ta'amul Ma'an Nas. Bagaimana orang itu berinteraksi dengan sesama manusia. Yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan. Niku dipun jelaskan. Ad-dulm aqsamudulm thalatu aqsam.
Zalim dibagi menjadi 3 macam. Zalim dibagi menjadi 3 macam. Pertama, al-zalimu alallahi ta'ala. Zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zalim. Zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini bentuknya menyekutukan Allah. Zalim kepada Allah bentuknya apa? Menyekutukan Allah. Syirik itu kezaliman kepada Allah. Dijelaskan di dalam surat 31 ayat 13. Surat 31 ayat berapa? 13. Allah berfirman di ayat 31 tersebut, di mana Allah Ta'ala menyatakan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Iya. Ada terjemah, minta tolong. Iya. Nah, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu termasuk kezaliman yang sangat besar. Ini puncak kezaliman. Puncak kezaliman yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah. Pun itu zalim yang pertama. Zalim yang kedua adalah zalim ala nafsih. Zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap siapa? Diri sendiri. Nah, zalim kepada diri sendiri itu ada 2 macam. Zalim kepada diri sendiri ada berapa? 2 macam. Yang pertama, zalim dalam bentuk melakukan larangan. Melakukan larangan. Jadi sing dilarang niku dilakoni. Itu zalim. Nah, kita ada enggak larangan yang tidak kita langgar? Ada enggak? Dalam? Oh banyak. Alhamdulillah. Jelas loh. Ya Allah. Itu zalim kepada diri sendiri. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri dalam bentuk meninggalkan yang diperintah. Ini kita jeda dikumandangkan adzan terlebih
dahulu. Allah. La ilaha. Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi dolim kepada diri sendiri ada berapa tadi? Ada 2. 1, dalam bentuk melakukan yang dilarang. Simbol yang diangkat oleh Allah adalah peristiwa Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Simbol yang diangkat oleh Allah adalah peristiwa dari Nabi Adam. Kita simak surat 7 ayat 23. Surat 7 ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iya. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang suci. Nah, catatan penting Pak, ini bukan suatu doa tapi namanya iktiraf. Iktiraf itu pengakuan. Matan wa annadmu dan penyesalan.
Jadi kalimat ini adalah kalimat iktiraf wa an-nadmu. Pengakuan dan penyesalan. Makanya diungkapkan oleh Nabi Adam mengakui dosanya dan menyesali kesalahannya. Gitu. Maka di situ disebutkan Rabbana dolamna anfusana. Ini pengakuan sekaligus penyesalan. Rabbana dolamna anfusana. Perhatikan, ketika kita membaca doa ini bagi Nabi Adam itu mudah menghadirkan kesalahan itu. Wahai Rob kami, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami sendiri. Bagi Nabi Adam, saat membaca kalimat ini menghadirkan kesalahannya itu gampang. Kenapa? Karena kesalahannya cuma satu. Wahai Rob kami telah mendolimi diri kami sendiri. Apa bentuknya? Apa bentuknya? Kami telah melakukan pelanggaran, yaitu melakukan sesuatu yang engkau larang. Jelas perbuatannya melok-melok di depan mata, dihadirkan gampang. Lah kita, persoalannya teng mriki, rumangsa salah apa ora? Ayo dievaluasi. Makanya pertanyaannya, kalau kita baca kalimat ini harus bisa menghadirkan apa kesalahan yang kita lakukan. Kalau Nabi Adam jelas karena kami melakukan pelanggaran. Dolim yang dilakukan Nabi Adam apa? Memakan buah terlarang. Memakan buah terlarang. Tidak boleh dimakan, malah dimakan. Itu kesalahannya Nabi Adam. Makanya dia katakan saya dolim. Gitu. Makanya waktu baca doa ini ojo diamini. Rabbana dolamna anfusana amin. Kak pas. Ayo tak wocong kok sampean amini yo. Enggak praktek ngono praktek ngono. Aku tak baca Indonesia, saya mengko artekno bahasa Indonesia. Wahai Tuhan, wahai Robku, wahai Tuhanku, aku telah mendolimi diriku sendiri. Ayo, amin. Semoga Allah jaluk apa iki, Mang? Kan jaluk. Oh, ini menyatakan pernyataan kok. Nah, cek pas. Ini ratapan, ini dolim gitu. Itu Nabi Adam alaihissalam. Nah, dengan ini juga menginstruksikan kepada kita satu kesalahan tidak diizinkan menginjakkan kaki ke surga. Satu kesalahan. Berapa kesalahan Nabi Adam? Satu. Kita. Nah, tahu meratap? Itu masalahnya. Tahu menyesal? Itu masalahnya. Nah, ngerti salang dia cengengesan kok. Saya pernah nyaksikan di kereta itu, Pak. Pas kenalan orang. Mas Raub umur berapa? Umur 25, Pak. Oh, 25. Masih muda. Nggih. Kalau saya berapa? Enggak tahu saya. Wong gak ikut melahirkan. Jadi wong ini kadang-kadang kate sombong niku takon dhisik. Akhirnya cerita bla bla bla, intinya saya banyak melakukan salah. Rumah saya 4 gara-gara wedoan. Wis aku wis tuwek, wis tuwa, anakku wis gede. Leren, Mas. Hehehe. Bon, berhenti dari maksiat belum tentu disebut taubat. Berhenti dari maksiat belum tentu disebut taubat. Taubat iki ono syarate. Makanya bedok istighfar ambek tobat. Bedok. Nah, istighfar itu diunekno sapa ae saged kok.
Dan orang baca istighfar belum tentu mohon ampun. Jengkel itu ya iso istighfar. Istri minta uang ke suami, dikasih 200.000. Ya kurang ya, astagfirullah jari suaminya. Apa dia minta ampun? Wis kayak 200 sih kurang, ya sih kurang ya, astagfirullah jari ngoten. Apa suaminya mohon ampun kepada Allah? Enggak, dalam rangka apa? Lu gregeten. Jadi beda istighfar dengan tobat itu beda, rinciin kok cero. Istighfar beda dengan tobat ada syaratnya. Nah, ini bentuk dolim yang pertama kepada diri sendiri. Yang pertama. Yang kedua, dolim kepada diri sendiri dalam bentuk meninggalkan perintah dan tanggung jawab. Meninggalkan perintah dan tanggung jawab. Simbol yang diangkat oleh Allah kisah Nabi Yunus. Simbol yang diangkat oleh Allah kisah Nabi Yunus. Surat 21 ayat 87. Surat 21 ayat 87. Langsung terjemahi pun. Dan ingatlah kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyujudkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Kata Nabi Yunus, terakhir kalimatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kata Nabi Yunus, aku termasuk orang yang dolim. Pertanyaannya, kedoliman apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Meninggalkan tanggung jawab. Meninggalkan berarti meninggalkan perintah itu bagian dari banyak Pak yang kita dolimi dalam perintah banyak belum kita tunaikan. Baik Bapak Ibu, ini dolim kepada siapa? Diri sendiri ada berapa tadi? 2, 1. Dolim dalam keadaan dalam bentuk melakukan yang dilarang. Yang kedua, dolim dalam bentuk meninggalkan yang diperintah. Jadi evaluasi pun dari dua sisi ini, dolim yang kita selamat yang mana? Dolim 1, melakukan yang dilarang. 2, meninggalkan perintah. Dari 2 macam dolim ini kita yang selamat yang mana? Yang mana? Halo? Loh kan ini konangan kabeh. Kita semuanya banyak yang dolim di sini. Pertanyaannya sampai kapan? Itu PR kita. Lanjut rusak-rusuk tata diwong. Ditoto sing apik pikiran atine. Sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita pelajari, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah jadikan majelis ilmu dan ilmu ini sebagai wasilah tercapainya hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.